selaku perwakilan Monef ya dari Fasil dengan teman kami dari Bojonegoro ini Pak Nurholis ya. Kami akan memantau ya jalannya panen raya perjalanan JGP sampai ke Lokakarya ke Bojonegoro. Mudah-mudahan apa yang sudah disiapkan ya dari dengan PP dengan JGP ini akan berjalan dengan lancar dan tak ada kendala apapun. Ya, amin. Perlu kami sampaikan nih Pak Nis bahwa JGP ini betul-betul di hati fasilitator. Ya, dan perkembangan JGP mulai kami bertemu sampai 6 bulan ini betul-betul peningkatannya luar biasa kemampuannya. Beri tepuk tangan dulu ya. Perlu kami sampaikan juga bahwa tujuan adalah hari ini satu, kita harus berkolaborasi, berinovasi, ya. Kemudian bagaimana kita
mendidik pendidik dengan berbasis murid. Jadi apapun bentuknya, ini adalah implementasi dari kurikulum K13, dan harapannya ini nanti sebagai pemimpin anak didik kita, karena cakep tahun setelah tahun ini adalah berakhir, embrionya adalah Bapak Ibu sekalian CGP ini nanti sebagai penggantinya. Hidup CGP! Sekali lagi, hidup CGP! Dan apa adanya ini Bapak, karena ini perjalanan kami selama 7 bulan sudah lamanya. Jadi mulai dari bulan April kami sudah melaksanakan kegiatan baik itu di dalam LMS ya. Jadi kami di dalam LMS itu didampingi oleh Ibu Fasil ya. Kemudian kami membahas 3 modul dan 10 submodul. Jadi kami selalu didampingi secara daring oleh Ibu Fasil. Kemudian praktiknya kami langsung dikunjungi oleh Bapak Ibu PP. Kebetulan saya sendiri ada di Kecamatan Prayabaradaya dan sering bersua dengan Bapak Kabid GTK. Jadi selama pendamping kami CGP nanti atau calon guru penggerak nanti setelah dinyatakan lulus sebagai guru penggerak, intinya adalah mampu mengimplementasikan apa yang didapatkan selama 9 bulan ini, baik untuk dirinya di kelas selaku guru maupun untuk pengembangan kepada menggerakkan guru yang lain di wilayah kerjanya masing-masing. Bahkan lebih dari itu bisa menggerakkan untuk di Kabupaten Lombok Tengah secara bersama-sama. Harapan ke depan tentu saja pembelajaran yang kita lihat hasilnya seperti ini, ada display tangan ini, inilah nanti juga bisa diterapkan di sekolah masing-masing, di kelasnya, sehingga harapan kita di kelas itu ada display yang berangkat dari 4 pilar Bapak Ibu pendidikan yang disampaikan atau yang diluncurkan oleh UNESCO. Yang pertama itu ada learning to know, learning to be, dan terakhir itu learn together. Dan itu ada di guru penggerak yang saat ini kita diimplementasikan oleh Mas Menteri lewat nawacita Presiden Jokowi, yang 9 nawacita itu masuk diimplementasikan dalam Merdeka Belajar. Dan Merdeka Belajar ini akan kita wujudkan dalam implementasi dari visi misi Bupati Lombok Tengah untuk mencerdaskan dan meningkatkan martabat pendidikan di Lombok Tengah. Karena itu, karena saya juga akan mendampingi Pak Kapus, Pak Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan menyebut asma-Mu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki sifat Rahman, sifat Rahim, Maha Pencipta alam semesta ini, memberi kehidupan yang maha adil pada seluruh hamba-hamba-Mu. Dari itu ya Allah, ya Tuhan kami hadapkan wajah dan hati kami, wajah mohon ridha dan kasih sayang-Mu. Lindungi kami dari malapetaka, mara bahaya, permusuhan, kerusakan akhlak dan sifat-sifat lain yang tidak terpuji. Pada acara terakhir, yaitu persembahan yang akan ditampilkan oleh calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021. Persembahan pertama adalah pembacaan puisi yang akan dipersembahkan oleh Ibu Fatmawati,
CGP asal TK Dharma Wanita Sengkerat. Penggerak karya Fatmawati. Ada barisan pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka berjuang demi perubahan yang bermakna. Langkah demi langkahmu meninggalkan butiran mutiara yang akan tetap berkilau meski ditelan masa. Ilustrasi pemikiranmu menorehkan tinta emas yang selama ini mulai memudar. Lentikan jemarimu menuangkan pemikiran yang terpendam, pemikiran yang akan menjadi lentera dalam kegelapan. Letih, memang letih. Lelah, memang lelah. Namun kau tetap menggerakkan langkah kakimu. Meski terkadang berat, kaku, keluh. Namun dengan semangat perjuanganmu mampu menghilangkan rasa itu. Demi satu tujuan, demi satu pemikiran, perubahan yang bermakna untuk anak bangsa. Perubahan yang sempurna untuk anak negeri yang akan mewujudkan cita-cita bangsa. Coklat itu keren-keren lagu nasionalisme.
Allah sama saya dengan semua kita. Karenanya mudah-mudahan kreativitas anak bangsa, kreativitas kita semua bisa sampai ke tingkat nasional. Itulah yang diharapkan. Lalu kemudian kita sebagai anak bangsa, khususnya keluarga besar masyarakat Lombok Tengah, mudah-mudahan ke depan Lombok Tengah ini semakin baik, semakin maju, sumber daya manusianya semakin hebat, dan kemudian semua kita tentu yang akan mendapatkannya. Dan sinergitas ini sangat penting. Hari ini anggaran pendapatan belanja negara dibutuhkan untuk Kabupaten Lombok Tengah dalam Lombok Karya. Tentu ke depan giliran kita Lombok Tengah muncul, dan kita teruskan dan kita lanjutkan kegiatan. Terbaik kepada peserta didik, di mana perubahan karakter itu kembali lagi kita mengingat filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara atau tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun kodrat yang dimiliki oleh anak sehingga mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik mereka sebagai individu maupun sebagai anggota. Itulah tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, peran guru dalam mewujudkan tujuan dari pendidikan ini adalah guru sebagai pamong. Pamong artinya contoh teladan yang memberikan contoh bagaimana yang mendasar, jangan yang langsung ke transformatifnya. Saya yakin hal ini kita paham semua, Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir di sini, pengawas kita di sini adalah prestasi pendidikan, dan saya yakin hal ini bisa kita pahami. Gitu. Yang kedua adalah konkret dan abstrak. Konkret di sini maksudnya benda nyatanya. Jadi ada sebagian murid yang siap belajar dengan benda nyata. Ada juga sebagian murid yang sudah memiliki nalar yang tinggi, bisa belajar menggunakan abstrak istilahnya. Jadi ada beberapa anak. Di sini ada poin pentingnya bagaimana kita mengidentifikasi kesiapan belajar murid tersebut. Yang ketiga adalah sederhana dan kompleks. Di sisi lain, murid ada sebagian murid yang membutuhkan pembelajaran atau materi yang sederhana. Yang sederhana yang bisa mereka temukan sehari-hari di kehidupannya, di rumah maupun di sekolah. Tetapi ada ngobrol dengan anak ya bermaaf seperti anak-anak. Karena tujuan saya adalah saya harus masuk ke dalam dunia dia. Ketika saya masuk ke dunia dia, saya jadi leadernya, saya jadi pemimpinnya, saya pengaruhi, mereka ikut dengan saya. Dan ketika kita tidak bisa masuk ke dalam lingkungan anak, mau dipaksa ngajar apapun, anak nggak akan mau dibahas apapun. Dan yang saya lakukan juga, saya coba memahami kehidupan anak remaja di SMP. Saya buat Instagram SMP 1 Prayan, bisa dicari IG-nya SMPN1_Prayan di follow juga. Kemudian YouTube channel Pensadia TV, saya buat juga itu bagian dari seorang anak SMP usia remaja era sekarang itu eksis. Diungkapkan oleh para ahli yang telah disebutkan di atas, International Coach Federation (ICF) mendefinisikan coaching sebagai yang pertama, bentuk kemitraan bekerja sama, yaitu yang disebut SAI atau coaching
untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang mensimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Dari definisi ini, Pramudianto 2020 menyampaikan 3 makna, yaitu yang pertama adalah kemitraan. Bagaimana hubungan coach dan coachee adalah hubungan kemitraan yang setara untuk membantu coachee mencapai tujuannya. Seorang coach mendukung secara maksimal tanpa memperlihatkan otoritas yang lebih tinggi dari coachee. Yang kedua, memberdayakan. Proses ini adalah yang membedakan coaching dengan proses lainnya. Dalam hal ini, dengan sesi coaching yang ditekankan video saya nah, setelah kita ke NPS, memang selalu mendapat jatuh dari seorang apa juga. Waktu setelah sekolah di NPB, waktu namanya Polres juga NPB, benar. Salam bergerak.